Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Iklimah, NIM 24218. Di sini saya akan membuat video kreatif tentang cara mengajar yang efektif. Yang pertama ialah penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional. Guru yang efektif tidak sekadar mengajar di dalam kelas, entah itu dia menggunakan perseptif tradisional atau konstruktivis. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk menyusun rencana instruksional, mengorganisasikan pelajaran agar murid meraih hasil maksimal dari kegiatan belajarnya. Maksud dari penetapan tujuan ini, seorang guru tidak hanya monoton, tidak hanya mengajar di dalam kelas saja, namun bisa di luar kelas dengan cara pengelompokan atau mendiskusikan dari pembelajaran yang akan kita bahas selanjutnya. Dengan ini, anak tidak akan merasa bosan akan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Anak pun akan merasa senang dan bisa saja anak akan cepat paham akan materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, keahlian motivasional. Guru yang efektif punya strategi yang baik untuk memotivasi murid agar mau belajar. Guru yang efektif tahu bahwa murid akan termotivasi saat mereka bisa memilih sesuatu yang sesuai dengan minatnya. Guru yang baik akan memberi kesempatan murid untuk berpikir kreatif dan mendalam untuk proyek mereka sendiri. Maksud keahlian motivasional di sini ialah seorang guru akan memberikan suatu hak kepada anak dalam pembelajaran. Anak akan termotivasi dalam pembelajaran jika ia merasa senang dalam pembelajaran, terus mereka tidak adanya paksaan dari guru dalam pembelajaran tersebut. Anak tidak suka akan pemaksaan dalam pembelajaran. Anak lebih suka belajar dengan caranya masing-masing, entah itu dengan dia menulis lalu mendengarkan. Bisa saja anak bisa langsung masuk materi-materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang ketiga, keahlian komunikasi. Yang juga amat diperlukan untuk mengajar adalah keahlian dalam berbicara, mendengar, mengatasi hambatan komunikasi verbal, dan mampu memecahkan konflik antar anak dengan temannya. Keahlian komunikasi bukan hanya penting untuk mengajar, tetapi juga untuk berinteraksi dengan orang tua murid. Guru yang efektif juga bekerja untuk meningkatkan keahlian komunikasi pada murid. Maksud dari keahlian komunikasi di sini ialah komunikasi sangat diperlukan dalam suatu pembelajaran atau interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam komunikasi kita akan mengetahui suatu hal, suatu manfaat, atau suatu pembelajaran. Interaksi komunikasi ini diperlukan bisa dengan teman atau guru dengan seorang siswa. Guru dengan seorang siswa diperlukan dalam berkomunikasi karena guru bisa mengetahui hal-hal apa yang bisa menghambat dalam pembelajaran seorang anak tersebut, ataupun bisa memecahkan suatu masalah atau konflik yang terjadi pada anak-anak di dalam lingkungan sekolah, ataupun komunikasi antara seorang guru dengan orang tua murid. Di sini kita juga diperlukan dalam berkomunikasi antara guru dengan orang tua murid, karena jika adanya suatu masalah ataupun suatu kejadian
yang terjadi dengan anak tersebut, maka kita bisa mengkomunikasikan hal tersebut atau memberitahukan kepada orang tua tersebut dan meminta agar orang tua tersebut bisa memberikan pelatihan ataupun nasihat yang baik dan tidak menyinggung anak tersebut. Jadi komunikasi itu sangat diperlukan ya. Yang terakhir, yang keempat, bekerja secara efektif dengan murid yang latar belakang kultural yang berlainan. Guru yang efektif mendorong murid untuk menjalin hubungan positif dengan murid yang berbeda. Guru yang efektif membimbing murid untuk berpikir secara kritis tentang isu kultural dan etnis, menanamkan sikap saling menerima dan bertindak sebagai mediator kultural. Guru yang efektif juga harus menjadi perantara antara kultur sekolah dengan kultur dari murid tertentu, terutama mereka yang kurang sukses secara akademik. Maksud dari bekerja secara efektif ini ialah seorang guru tidak boleh membeda-bedakan antara murid yang satu dengan yang lainnya, karena seorang anak atau seorang murid itu memiliki kepribadian ataupun cara belajar yang berbeda-beda. Jadi seorang guru tidak boleh membedakannya, karena dapat mengakibatkan mental anak itu turun, serta rasa minder ataupun rasa ingin putus sekolah karena hal sepele seperti dikucilkan karena kurangnya keterbatasan ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi dalam suatu pembelajaran antara siswa dengan siswa ataupun guru dengan siswa tidak boleh adanya perbedaan dalam suatu pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran itu kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi agar bisa terjalinnya suatu komunikasi ataupun suatu interaksi komunikasi dengan suatu interaksi penetapan tujuan dalam suatu pembelajaran. Jadi di sini masih ada kaitannya antara komunikasi dengan penetapan tujuan dalam suatu pembelajaran. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.